Halo, perkenalkan teman-teman. Baik lagi bersama saya David Albakri. Hari ini saya akan menjelaskan yang dimana dari prospekan saya kemarin tentang proposal yang dimana judul tersebut adalah hambatan komunikasi organisasi dalam mewujudkan target perusahaan di PT Mantra Sakti, Mantra Garminon Sakti. Di sini kita akan menjelaskan yaitu ada 5 poin. Yang pertama yaitu ada latar belakang mengapa proposal ini penting, mengapa harus proposal ini penting diangkat. Lalu yang kedua adalah kebaruan atau state of the art dari proposal yang akan diangkat gitu. Lalu yang ketiga ada perbandingan dengan penelitian atau sejenis yang telah dilakukan sebelumnya. Lalu yang keempat tentang penjelasan atau tentang detail metode yang saya gunakan di penelitian ini. Lalu yang terakhir rencana publikasi pada jurnal ini yang saya akan publikasikan gitu. Oke, baik. Yang pertama kita akan mulai di latar belakang yang saya buat. Kita coba full screen itu. Oke, judulnya itu judul proposal saya itu adalah hambatan komunikasi organisasi dalam mewujudkan target perusahaan di PT Mantra Garmindo Sakti. Pendahuluan yang pertama yaitu peran komunikasi, peran komunikasi peran komunikasi yang dimana peran komunikasi dalam organisasi ini yaitu ada 3, yaitu ada aliran informasi yang efektif, yang dimana komunikasi yang efektif merupakan elemen yang jadi kunci gitu. Jadi komunikasi itu elemen yang sangat kunci, yang dimana di sini kita membahas tentang hambatan komunikasi. Jadi komunikasi itu hal yang sangat penting. Jadi komunikasi di sini dijelaskan yaitu komunikasi yang efektif merupakan elemen kunci dalam mencapai target organisasi, yang dimana di PT Manpagar Mindo Sakti ini aliran informasinya sangat lancar antara individu, merupakan kombinasi yang lebih baik, yang diambil keputusannya lebih cepat dan secara keseluruhan meningkat dan produktif. Lalu yang kedua itu ada hambatan komunikasi. Yang kedua itu hambatan komunikasinya yaitu hambatan komunikasi yang terjadi di PT Manpagar Mindo Sakti ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk beberapa faktor hierarki dan persepsi di antara anggota tim atau di sebuah outlet tersebut. Hal ini sering diciptakan kesalahpahaman yang dapat melambatkan hasil kinerja kita, yang dimana di matematika pragar minus ini sering terjadi hambatan komunikasi. Lalu yang selanjutnya ada dampak terhadap pencapaian target. Pertama yang hambatan ini kan kita dari judulnya juga adalah komunikasi organisasi untuk mencapai tujuan. Jadi untuk mencapai tujuan ini kita ada beberapa hal yang penting harus dibahas dulu, yaitu dampak terhadap pencapaian target. Hambatan komunikasi yang ada tidak hanya mempengaruhi koordinasi tim, tapi juga berdampak langsung pada efektivitas kerja. Ketidakjelasan dalam komunikasi dapat mengarahkan pada ketidaksesuaian dalam pencapaian target perusahaan, terutama dalam konteks struktur organisasi yang masih berkembang. Nah, lalu selanjutnya juga ada struktur organisasi yang komunikasi. Jadi di sini itu struktur organisasinya masih berkembang, yang di mana antar Garmin Sakti ini baru berjalan 2 tahun. Yang di sini dijelaskan PT Garmin Sakti struktur organisasi masih dalam perkembangan atau menambahkan kapasitas dalam komunikasi. Jadi hal ini dapat menyebabkan bahwa kebingungan di antara anggota tim terkait peran dan tanggung jawab masing-masing. Tapi kalau misalkan sekarang udah mulai. Dan kedua itu ada keterbukaan dan komunikasi. Di sini masih kurangnya keterbukaan komunikasi antara karyawan dan juga pimpinan gitu. Yang dimana kurangnya komunikasi ini menyebabkan kurangnya keterbukaan dan komunikasi antara manajemen dan karyawan dapat menciptakan jarak yang signifikan gitu. Menyebabkan tim merasa terlambat dalam proses pengembangan keputusan. Jadi masih kurangnya keputusan yang diambil dari beberapa anggota kita. Gitu. Lalu yang ketiga, pentingnya sistem pengendalian internal. Sistem pengendalian internal yang belum pernah di sini itu masih kurang gitu. Jadi sistem pengendalian internal yang belum sepenuhnya itu struktur di PT ini juga menjadi faktor terhambatnya gitu, yang dimana kita ingin mencapai tujuan target kita gitu. Yang dimana judulnya juga kan hambatan komunikasi untuk mencapai targetnya gitu. Jadi ketidakjelasan prosedur dapat menyebabkan informasi tidak tercapai dengan baik dan memperlambat proses kinerja kita.
Nah, bagaimana sih untuk meningkatkan efekasinya gitu? Di sini meningkatkan efektivitas komunikasi, yang dimana strateginya peningkatan komunikasi untuk mengatasi hambatan komunikasi di PT ini perlu menerapkan strategi yang meningkat keterbukaan aliran informasi. Ini termasuk pelatihan komunikasi untuk semua anggota, tim, dan penggunaan teknologi untuk memfasilitasi komunikasi. Lalu yang selanjutnya adanya pentingnya umpan balik, yang dimana umpan balik ini ya sangat baik itu antara tektokan yang dari sama-sama aja. Jadi antara anggota tim sangat penting untuk meningkatkan komunikasi. Umpan balik yang konstruktif dapat membantu memperjelas aktivitas dan memperbaiki kesalahpahaman yang muncul dan jarang itu munculnya. Lalu juga membangun budaya kolaboratif, yang dimana membangun budaya kolaboratif ini sangat penting gitu, apalagi di dalam organisasi. Dalam organisasi ini adalah kunci untuk meningkatkan aktivitas atau komunikasi dengan mempromosikan keterlibatan dan kerja sama antara tim di PT ini gitu dan mencapai tujuan organisasi dengan lebih baik. Lalu yang kedua adanya keburuan penelitian atau art filtering, yang dimana pendekatan signifikan dalam meningkatkan hambatan komunikasi. Yang pertama adanya metode, kita menggunakan di sini itu metode kualitatif deskriptif. Mengapa saya menggunakan metode ini? Karena metode ini sangat cocok, yang dimana penelitian ini menggunakan metode ini untuk memahami fenomena gitu, fenomena komunikasi yang terjadi di matra ini gitu, yang dimana kita akan melakukannya wawancara, terus saya melihat secara langsung di tempat ini. Makanya penelitian dapat mengumpulkan data melalui wawancara dan observasi. Kita akan observasi juga dan wawancara setiap orangnya gitu, sehingga hasil yang informasi lebih kaya dan akurat dengan hambatannya. Lalu yang kedua itu kenapa gitu, dan hambatan komunikasi internal. Salah satu faktor yang dari penelitian ini yaitu adanya inektivitas atau hambatan komunikasi internal yang dihadapi oleh perusahaan baru seperti PT ini gitu. Yang dimana hambatan ini berupa kesalahpahaman informasi. Jadi dari penelitian ini saya akan mencari gitu faktor-faktor di mana kesalahpahaman itu akan muncul gitu, yang dimana faktor ini misalnya faktor ketidaksengajaan atau kesengajaan, yang dimana akan memunculkan konflik antara anggota tim yang dapat mengganggu alurnya komunikasi. Lalu adanya juga struktur organisasi sederhana namun kompleks. Nah, kita akan mencari ini yang dimana struktur organisasi yang sederhana namun terdapat kompleksitas yang tinggi dikarenakan dinamika tim yang belum stabil. Jadi penelitian ini mengeksplorasi bagaimana struktur ini mempengaruhi pola komunikasinya gitu, dan tentang yang dihadapi dalam berbagai informasi dalam organisasinya gitu. Lalu yang selanjutnya tentang keunikan dalam komunikasi dan internal gitu, yang dimana dinamika tim yang belum stabil. Saya akan mencari ini di mana tim yang belum stabil menjadi tantangan utama dalam komunikasi ini, yang dimana seringnya jarang ada yang masuk, ada yang keluar, tidak bilang gitu, dan di sini ketidakpastian dan peran tanggung jawab anggota tim dapat menyebabkan kebingungan dan hambat alurnya juga gitu. Dan kepemimpinan dan komunikasi, peran pimpinan dan mengelola komunikasi internal sangat krusial gitu, yang dimana bagaimana gaya kepemimpinan dapat mempengaruhi cara informasi disampaikan dan diterima oleh anggota tim, serta bagaimana pemimpin dapat membantu mengatasi hambatan komunikasi. Lalu yang selanjutnya, sarana untuk meningkatkan komunikasi. Berdasarkan temuan penelitian yang dari sebelumnya, meningkatkan komunikasi internal ini termasuk pengembangan saluran komunikasi yang lebih efektif, pelatihan komunikasi bagi anggota tim, penempatan prosedur yang jelas untuk di berbagai informasi. Nah, lalu implementasi penelitian untuk perusahaan baru gitu, yang dimana relevansi penelitian untuk praktis bisnis. Penelitian yang ini memberikan wawasan gitu, saya ingin menjadikan wawasan kepada relevan kepada perusahaan-perusahaan baru untuk memahami pentingnya komunikasi dan yang efektif dalam mendukung operasional bisnis, mengatasi hambatan komunikasi, dapat meningkatkan kolaborasi dan produktivitas tim. Lalu saya juga ingin melihat strategi implementasi hasil penelitian. Jadi dari hasil penelitian ini, gitu, saya ingin digunakan sebagai dasar untuk merancang strategi dan implementasi yang bertujuan meningkatkan komunikasi internal. Seperti perusahaan dapat menggunakan temuan ini untuk menjadikan kebijakan yang lebih gitu, dan manajemen bisa lebih baik dalam berkomunikasi. Gitu. Lalu kontribusi terhadap literatur akademik. Penelitian ini menyumbangkan pada literatur akademik tentang komunikasi, khususnya dalam konteks perusahaan baru.
Temuan ini juga saya ingin mencari temuan ini dapat menjadikan referensi bagi penelitian selanjutnya yang ingin mengeksplorasi hambatan komunikasi dalam organisasi dengan struktur yang serupa. Nah, lalu untuk selanjutnya itu perbandingan dengan penelitian yang sejenis atau yang sebelumnya sudah ada. Di sini hambatan komunikasi dan penelitian terdahulu. Kita akan lihat dulu yang sebelumnya. Yang pertama kita perbandingan itu adalah fokus ke industri pendidikan. Banyak penelitian dari sebelumnya itu menyoroti hambatan komunikasi dalam lingkungan industri pendidikan gitu. Nah, di sini saya ini untuk ke perusahaan. Jadi masih ada sedikitnya perbedaannya. Dalam penelitian ini seringkali mengalami menggali beberapa faktor yang menghambat komunikasi antara pengajar dan siswa serta di antara siswa itu sendiri. Misalnya perbedaan tingkat pemahaman, ketidakseleraan harapan antara pelajar dan siswa sering menjadi fokus utama. Nah, di situ sering gitu. Kalau misalnya saya melihat dari referensi, jurnal-jurnal itu banyak yang memperlihatkan dari misalnya HIMA, terus organisasi kampus, kebanyakan dari sana sih komunikasi organisasinya. Nah, di sini saya ingin memasukkan komunikasi organisasi ini di perusahaan ini gitu. Lalu yang kedua, penelitian di lingkungan organisasi mahasiswa yang sudah telah tadi saya sudah jelasin gitu ya. Penelitiannya banyak dilakukan di organisasi dan mahasiswa yang mengidentifikasi berbagai tentang komunikasi yang dihadapi kelompok-kelompok ini gitu. Dalam konteks ini, hambatan komunikasi seringkali terkait dengan perbedaan tujuan, kepentingan antara anggota yang dapat menyebabkan konflik, kebingungan dalam pengambilan keputusan. Lalu perbedaannya juga ada pendekatan terhadap komunikasi organisasi. Nah, di sini sementara penelitian sebelumnya ini lebih berfokus ke pendidikan yang seperti bisa dijelaskan, yang mengambil pendekatan penelitian ini mengambil pendekatan berbeda yang dimana menghambat komunikasi dalam konteks perusahaan. Penelitian ini berusaha untuk memahami bagaimana faktor-faktor budaya organisasi. Saya ingin mencari faktor-faktor yang budaya yang berbeda di mana organisasi itu sering banyak muncul orang-orang baru atau misalkan orang-orang yang beda wilayah. Makanya saya ingin mengetahui faktor-faktor budaya apa sih yang mempengaruhi terhambatnya komunikasi ini, yang mana komunikasinya antara pemimpin dan karyawan atau teman-temannya gitu. Lalu uniknya penelitian ini saya membuat untuk perusahaan. Jadi saya penelitian ini karena meneliti hambatan komunikasi dalam konteks perusahaan komersial dalam bergerak di bidang internal kaca film, yang dimana bisnis ini adalah tentang penginstalasian kaca film. Hal ini memberikan perspektif baru gitu tentang bagaimana komunikasi dalam lingkungan bisnis di mana dapat terpengaruh oleh beberapa faktor internal dan eksternal gitu. Karena bisnis ini yang dimana bisnis ini ada di B2B dan B2C gitu, yang dimana kita akan berhubungan dengan customer langsung, yang dimana kita akan menjaga menjaga barang customer nyaman gitu, kayak gimana ya gitu. Lalu yang kedua, interaksi pimpinan dan karyawan. Salah satu aspek yang menarik dari penelitian ini adalah pendekatan langsung terhadap lingkungan kerja yang nyata gitu, yang melibatkan interaksi internal antara pimpinan dan karyawan. Interaksi ini menjadi kunci untuk memahami bagaimana komunikasi efektif dapat dicapai dalam situasi yang penuh dan tekanan gitu. Lalu yang selanjutnya itu pendekatan empiris dan penelitian. Perbedaan yang banyak di studi kasus sebelumnya yang bersifat teoritis, penelitian ini menggunakan pendekatan empiris untuk mengumpulkan data dari lingkungan kerja langsung. Ini memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang hambatan komunikasi yang dihadapi oleh pekerja di lapangan. Lalu analisis perbandingannya, yaitu perbandingan dengan penelitian sebelumnya, itu analisis ini membandingkan hasil penelitian ini dengan studi-studi sebelumnya yang menyoroti hambatan komunikasi. Dengan pendekatan yang berbeda, penelitian ini menunjukkan bahwa konteks industri dapat memunculkan jenis hambatan juga gitu, yang dimana beberapa yang ditemukan di studi pendidikan gitu. Jadi di studi pendidikan juga ada hambatan dan di organisasi juga ada hambatannya gitu. Lalu revaluasi temuan terhadap praktik bisnis. Temuan penelitian ini relevan bagi praktik bisnis, terutama dalam hal berbagai perusahaan yang dapat meningkatkan komunikasi internal untuk meningkatkan produktivitas dan kepuasan karyawan. Ini menyoroti pentingnya pelatihan komunikasi dalam memudayakan keorganisasian. Lalu yang selanjutnya itu implementasi atau penelitian selanjutnya. Penelitian ini itu saya bertujuan untuk membukakan jalan untuk peneliti-peneliti baru tentang komunikasi organisasi gitu, yang dimana dalam konteks organisasi atau dalam konteks mahasiswaan, yang dimana tentang organisasi, yang implementasi dari penelitian ini dapat digunakan untuk mengembangkan model komunikasi secara efektif dalam organisasi yang dapat diterapkan secara luas gitu. Jadi bukan secara ini aja gitu kan, komunikasi organisasi itu luas banget ya.
Jadi ingin teman-teman atau penelitian selanjutnya ini pengen mengembangkan dari penelitian saya ini gitu. Lalu yang selanjutnya, pertanyaan selanjutnya adalah tentang metode penelitian dan rencana publikasi. Di sini saya menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, yang dimana penelitian ini saya menggunakan dua pengumpulan data. Yang pertama itu pengumpulan data melalui wawancara, yang mana penelitian itu menggunakan wawancara dalam karyawan ini, yang dimana kita di sini mempunyai 5 tempat yang dimana atau bisa disebut 5 outlet, yang dimana 5 outlet satu kantor, yang dimana wawancara ini kita akan melihat gitu berbagai mana sih perbedaannya gitu, untuk menggali informasi yang mendalam mengenai komunikasi yang internal dan tentang harapan dalam organisasi ini. Lalu observasi partisipatif gitu. Observasi partisipatif dilakukan untuk memahami konteks komunikasi secara langsung di lingkungan kerja. Jadi saya akan stay di sana beberapa hari, beberapa tempat untuk melihat gitu, bagaimana sih komunikasi di sana gitu, apakah ada hambatan atau tidak, dan kayak gimana saya bisa melihat sendiri. Maka hal ini memungkinkan peneliti mendapatkan wawasan yang lebih jelas mengenai dinamika komunikasi antara karyawan dan pimpinan. Jadi saya bisa tahu gitu, karyawan di sana kepimpinannya kayak gimana, ininya kayak gimana, jadi kayak gitu. Teknis analisis data. Data yang dikumpulkan dianalisis menggunakan metode analisis tematik atau Mirrors of the Environment. Pendekatan ini melibatkan reduksi data yang menyajikan dalam bentuk narasi tematik penarikan kesimpulan mengenai hambatan komunikasi. Lalu yang keempatnya itu redukasi data. Edukasi data berfokus pada informasi yang relevan dengan hambatan komunikasi yang ditemukan selalu wawasan dan dari wawancara dan observasi. Langkah ini penting untuk mencari data yang tidak pernah dan menempelkan informasi yang mendukung tujuan penelitian. Lalu yang selanjutnya itu rencana publikasi. Untuk rencana publikasi, saya ingin atau berharap jurnal ini bisa muncul di Jurnal Komunikasi Indonesia. Hasil penelitian ini direncanakan untuk publikasi di Jurnal Indonesia karena merupakan salah satu jurnal terbuka di komunikasi gitu. Lalu yang kedua, jurnal ilmu komunikasi alternatif publikasi, yang jurnal ilmu komunikasi juga berfokus dalam penelitian komunikasi. Lalu tujuan publikasi untuk apa? Tujuan utama publikasi adalah untuk menyebarluaskan temuan penelitian pada masyarakat atau akademis yang lainnya, atau penelitian selanjutnya akan menindaklanjuti penelitian saya ini serta memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu komunikasi, terutama dalam konteks organisasi atau komunikasi organisasi. Lalu proses pengajuannya, setelah menyelesaikan analisis penelitian ini, penelitian akan mengumpulkan proses pengajuan yang ditetapkan masing-masing jurnal. Proses ini termasuk pengiriman maksud tidak masukan yang diterima kepada penerima dosennya. Oleh sebab itu, saya membuat jurnal ini untuk bukan untuk yang pertama untuk bisa meningkatkan mantra sakti, yang kedua juga bisa meningkatkan semua orang yang bersama tempat ini gitu menjadi sebuah yang nyaman, mana komunikasi organisasi ini bisa mempunyai komunikasi yang baik. Dan segitu dari saya untuk membahas tentang judulnya itu hambatan komunikasi untuk mencapai tujuan perusahaan PT Mantra Garmindo Sakti, di mana penelitian ini sedang dilakukan dan sedang dilaksanakan, dan untuk kedepannya jurnalnya akan beres. Oke, terima kasih dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih untuk semuanya. Salam ilmu komunikasi. Terima kasih.